Ya, Anda kembali bersama kami dan kembali saya ingin menyapa Pak Ari. Pak Ari. Ya. Iya, tadi Anda mengatakan bahwa Sanggar Anak Akar ini kan dalam memperingati Hari Anak Sedunia ini menggelar Akarnaval ya kan, karnaval yang dilakukan secara setiap tahunnya ya Pak ya. Sebenarnya apa sih tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh acara Akarnaval yang menjadi acara tahunan ini? Oke. Yang pertama sebetulnya kalau untuk tahun ini kebetulan kita baru ulang tahun ke-20 Sanggar Akar. Jadi dalam rangka perayaan ulang tahun Sanggar Akar, kami ingin mengucapkan syukur atas proses panjang yang sudah dilewati dan kita mengajak beberapa pihak yang dapat terlibat, beberapa komunitas juga kita ajak. Ada yang dari Jember, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan beberapa lokasi seperti di Magelang. Apa sih yang membedakan antara kegiatan yang kali ini? Apakah begitu banyaknya peserta dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau ada acara-acara khusus yang akan digelar di tahun ini? Kalau untuk Akarnaval tahun ini kita ada parade perkusi yang sudah dilakukan kemarin. Terus selanjutnya kita ada lomba gambar dan ada juga karnaval yang diikuti oleh beberapa komunitas anak. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan melakukan kegiatan teater. Teater itu menceritakan mengenai kisah nyata dari proses yang terjadi di Sanggar Akar dengan judul Sayap-Sayap Mimpi. Dan itu akan dilakukan pada tanggal 25 dan 26 November di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Ya, ini yang menarik adalah teater mengenai sayap-sayap mimpi. Apakah ini yang ingin disampaikan adalah mimpi anak-anak untuk mendapatkan haknya atau hak anak-anak untuk mendapat pendidikan yang layak atau bebas dari kekerasan atau seperti apa sih sebenarnya Pak Ari? Ya, seperti itulah. Sebetulnya kita ingin berbagi sayap-sayap supaya anak-anak itu bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadi sebetulnya yang kita lakukan dari proses cerita dalam sayap-sayap mimpi itu bercerita mengenai seorang anak yang tadinya dari jalanan, kemudian dia tumbuh dan dia bisa mendampingi anak yang lebih kecil lagi, sehingga prosesnya akan berjalan terus-menerus dari yang besar untuk mensupport yang kecil. Nah, kita ingin semangat untuk berbagi, memberikan pendidikan kepada yang lebih kecil itu bisa kita lakukan walaupun itu kecil. Baik, terakhir Pak Ari, ini untuk apa harapan kedepannya yang akan dilakukan oleh Sanggar Anak Akar ini dan apa yang diinginkan untuk setiap anak-anak mendapatkan haknya? Oke, yang pasti kita ingin memberikan ruang yang nyaman buat anak belajar dan kita ingin berbagi inspirasi bahwa proses selama 20 tahun kita jatuh bangun itu sebetulnya keterbatasan itu tidak membuat kita menjadi tidak bisa berkarya. Keterbatasan itu sebuah tantangan kita untuk anak-anak bisa berkreasi, bisa mengembangkan kreativitasnya untuk memecah keterbatasan itu. Oke, baik, terima kasih Pak Albertus Ari, pengurus Sanggar Anak Akar telah bergabung bersama kami dalam dialog jurnal siang kali ini. Saya kembali ke Mbak Erlinda. Mbak Erlinda, ini tentang tadi kalau kita lihat acara dari Akarnaval ini juga cukup menarik adalah bagaimana untuk menciptakan untuk hak-hak anak Indonesia untuk memberikan atau mengembangkan setiap seni dan budaya dalam dirinya sehingga mereka memiliki jiwa yang lembut seperti itu yang diharapkannya. Nah, ini kan kalau kita kembali kepada pendidikan anak, tadi kita juga di situ ada peran serta orang tua. Di beberapa daerah mungkin masih ada juga orang tua yang menganggap bahwa pendidikan itu bukanlah hal yang nomor satu sebenarnya. Nah, ini bagaimana akhirnya harus diubahkah mindset si orang tua ini terkait dengan keinginannya itu atau seperti apa? Iya, malah yang lebih ekstrim, ini sekarang terjadi namanya degradasi ya, paradigma keliru, yang mereka sekarang hanya hedonisme. Saya katakan ini fakta. Jadi saya pun masih kok jadi guru di luaran sana, Cie. Dan nanti saya juga di UNJ sebagai dosen hadir untuk memberikan mata kuliah umum. Nah,
anak-anak didik saya kemarin, beberapa oknum itu mengatakan, Miss, buat apa saya harus nerusin kuliah tinggi-tinggi? Toh saat ini saya sudah menjadi saya tidak perlu ucapkan ya dia menjadi apa, tapi yang menghasilkan uang, ibaratnya gitu. Karena saya diberikan Tuhan tubuh yang cantik, tubuh yang bagus, sehingga itu yang bisa dipromosikan, akhirnya berjual mahal, gitu. Saya kaget gitu, kok semua harus based on-nya materi, ya kan? Jadi paradigma pendidikan itu penting, itu tidak lagi menjadi dominan para orang tua maupun anak sendiri. Nah, paradigma keliru ini kita harus geser. Tapi kalaupun itu masih terjadi di beberapa orang, di oknum-oknum, ya sudah kita tinggalkan saja. Buat apa kita pusing tentang hal itu? Lebih baik ada orang yang ingin bergerak maju, paradigmanya sama seperti kita, bahwa apapun pendidikan tetap nomor satu ya. Mengapa? Pendidikan itu juga tidak dilihat dari misalnya, oh dia harus S1, dia harus S2, S3, no. Tapi namanya knowledge, kita punya yang namanya pengetahuan. Itu yang terpenting. Mengapa? Kalau di luar, entah di Singapura, di Jerman, di Eropa lainnya, dari kecil, anak-anak dari usia dini sampai dia SD, SMP, itu diberikan keterampilan. Keterampilan untuk dia bisa hidup nanti di dunia luar. Seperti apa nanti ke depannya? Seperti apa nanti. Misalnya, dulu saya ingat sekali bahwa saya dipersiapkan, kata ayah saya itu, kalaupun nanti suatu hari kamu jadi PNS, tapi kamu harus punya jiwa yang namanya entrepreneur, supaya kamu tidak korupsi, kata dia gitu. Akhirnya dibekalilah bagaimana cara yang namanya jual beli gitu kan, diajari yang namanya usaha mandiri dan sebagainya. Sampai kamu bisa tidak menggunting rambut, atau kamu bisa tidak memasak. Sehingga sekarang, dulu saya pernah tinggal di salah satu negara yang notabene kebetulan saya Muslim, itu tidak bisa menjual, tidak bisa yang namanya membayar sewa masjid. Kita rame-rame patungan, apa yang kami lakukan? Kami jualan yang namanya kuliner waktu itu di kota Berlin, di Schloss Bellevue itu, dari sate, pempek, somai, bakso dan sebagainya, dan semua laris manis. Oke, berarti kita harus punya keterampilan. Nah, berarti ini kan harus diubahkan mindset para orang tua dan juga mungkin anak-anak yang sekarang ini ada adalah pendidikan bukan lagi karena pendidikan adalah kebutuhan sekarang. Mungkin seperti itu, bukan pendidikan karena materi atau pendidikan karena kebanggaan, bukan kayak gitu ya. Itu yang harus diubah mindsetnya. Harus diubah bahwa pendidikan dimanapun kita mendapatkan pengetahuan, kita mendapatkan keterampilan, tidak harus di tempat yang formal. Di tempat yang informal pun kita juga bisa. Nah, kalau sekarang saya lagi ingin menggalakkan kepada pemerintah bahwa yuk kita berikan pendidikan ini berdasarkan muatan lokal. Contohnya kenapa? Kita jangan pernah memaksakan adik-adik kita yang di tempat nelayan ini supaya dia hebat seperti kita yang di daerah kota. Nggak akan pernah bisa. Atau adik-adik kita yang biasa di pegunungan disuruh dia pakai baju-baju ataupun muatan-muatan pendidikan seperti yang kita di kota. Nggak akan pernah nyampe message-nya kepada adik-adik kita itu. Yuk kita terblended. Kalau kita memang kita mau Indonesia ini menjadi hebat, kita sekarang sudah waktunya kita yang menjemput bola. Kita ke daerah, kita juga harus bisa melepaskan ini ya, pakaian kita sama seperti mereka, begitu. Jadi mereka merasa, oh iya, dia bagian dari saya. Jadi tidak ada lagi yang namanya perbedaan-perbedaan. Baik, Mbak Erlinda, ini terakhir. Jadi nampaknya begitu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan orang tua maupun pemerintah, dan ini kita lihat baik dari kekerasan dan juga pendidikan di Indonesia. Ini apa yang harus dibenahi untuk kedepannya? Yang dibenahi hanya satu. Dibenahi itu adalah komitmen ingin berbenah. Begitu. Itu dulu nomor satu. Yang kedua, yuk semua program-program yang bagus jangan lagi parsial, tapi lintas sektoral, lintas tidak hanya lintas tapi intra dan inter ya, itu lakukan. Dan saya sangat mendukung, kemarin kami sudah melakukan yang namanya Lokakarya Nasional. Kami sedang membangun yang namanya sistem pelayanan terpadu untuk baik itu pencegahan maupun itu penanganan. Dan saya bersyukur nanti kami juga KPAI mudah-mudahan sebagai leading sector dalam sistem manajemen database untuk perlindungan anak. Dan sekarang kita juga akan menguatkan yang namanya sistem perlindungan anak dari pusat sampai daerah. Begitu. Nah, mudah-mudahan dengan hal yang semacam ini tidak lagi adik-adik kita
yang tadinya harus hebat, minat dan bakat tidak tersalurkan, itu bisa. Dan adik-adik kita yang kena musibah gitu ya, karena dia mendapatkan kekerasan seksual, langsung bisa dapat penanganan yang secara holistik, karena psikologi itu kan mahal ya, psikolog itu kan, untuk rehabilitasi itu mahal. Dan terakhir mungkin satu, ingat, adik-adik kita yang terkena kekerasan seksual, dia kalau tidak segera direhabilitasi berpotensi tinggi untuk dia menjadi predator seksual. Dan kenapa? Karena ada rasa balas dendam dan ada kerusakan pada sel frontal cortexnya. Sehingga dia akan, paling tidak dia akan mencari 5. Nah, 5 kali 100 orang udah berapa yang akan menjadi monster? Apakah anak kita juga nanti akan diperangin juga oleh predator itu? Seperti Jadi, itu. yuk mari kita bersinergi, kita bergandeng tangan. Indonesia satu, Indonesia hebat. Dari rakyat untuk rakyat, dan memang semuanya untuk kita semua. Jangan pernah lihat lagi suku, agama, ras, hitam, putih, dan semacam. No, kita adalah bangsa Indonesia. Sudah saatnya kita sejajar dengan bangsa lain. Ya, kita satu untuk melepaskan belenggu dari kekerasan ini, dan juga untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia sehingga anak-anak Indonesia mendapatkan haknya secara layak. Layak di sini adalah mungkin nyaman dan aman di sini ya. Karena kan konvensi hak anak itu ada 31. Kita baru meratifikasi cuma sebagian dari itu. Di situ ada hak untuk pendidikan, di situ ada hak untuk bermain loh. Jadi bermain itu haknya anak. Haknya anak-anak. Jangan paksakan anak-anak untuk terus mungkin penuh dengan kursus, jadwal kursus yang panjang, sementara mereka harus main ya. Baik, Mbak Rinda, terima kasih telah hadir bersama kami dalam dialog Jurnalis kali ini.